Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah pada kesempatan di pagi yang barokah ini, di tengah cuaca yang dingin, hujan tadi malam semakin menambah indah dan semakin membuat kita nyaman istirahat. Walaupun sebagian dari kita banyak yang mengeluh sedang sakit, ya. Mudah-mudahan dengan kita menggerakkan jasmani kita ke masjid ini dalam rangka sholat wajib berjamaah, kemudian dilanjut dengan bermajelis ilmu, Allah limpahkan kesehatan untuk kita semuanya. Allah berikan kita semua kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, sekaligus kelak Allah berkenan memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang mukaddimah supaya waktu kita cukup dan bermanfaat, pada kesempatan di Rabu yang terakhir ini sebelum masuk Ramadan, insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Rabu pagi setelah Ramadan, melanjutkan keterangan yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini, agar lebih bermanfaat, mari bersama-sama kita ketahui ada hal-hal yang dibolehkan atau ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan konsekuensinya apa. Dalam kitab Manahilul Khisan fi Durusi Ramadan bisa dibuka di bab fi man yubahu lahul fitru, orang yang dibolehkan untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa. Orang yang boleh meninggalkan puasa atau boleh tidak berpuasa itu lantaran ada udzur, adanya masyaqqah. Udzur itu artinya rintangan atau halangan, masyaqqah artinya sesuatu yang memberatkan. Pernah kita sampaikan dulu di kajian tafsir kalau nggak salah tentang azimah, kemudian rukhsah dan masyaqqah. Ada tiga hal ini yang saling berkaitan. Masih ingat Pak? Kalau lupa saya sedikit jelaskan ulang. Azimah itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh, Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan, itu azimah. Sholat bagi kita umat Islam 5 kali dalam satu hari, itu azimah, nggak bisa ditawar. Ya Allah, gawe langganan terus jenengan sholatnya 3 kali saja, nggak bisa. Itu yang disebut apa? Azimah. Di dalam menjalankan ketaatan itu, Bapak Ibu seringkali menemui halangan. Dalam perjalanan yang jauh tidak mendapati air. Karena kesulitan mendapati air itu, jenengan punya masyaqqah atau udzur, punya rintangan dan keberatan. Adanya masyaqqah, keberatan ini mendatangkan apa yang disebut rukhsah, keringanan atau dispensasi.
yang semula azimahnya bersuci itu wajib dengan air, tapi lantaran tidak adanya air, kesulitan mendapatkan air, jenengan boleh bersuci menggunakan debu yang suci. Ya, di kendaraan apa yang bisa kita gunakan ya untuk dzorbah, menyentuhkan tangan seperti ini, silakan digunakan untuk mengambil debu di situ. Nah, perilaku kita yang disebut tayamum itu, itulah rukhsahnya. Boleh Pak, tidak menggunakan air, tapi menggunakan debu yang suci. Nah, dalam konteks puasa juga begitu. Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan jauh, ada kondisi yang berat, azimahnya nggak hilang, puasa wajib tetap di bulan Ramadan. Berhubung jenengan ada keberatan masyakoh, mungkin karena sakit atau karena safar, maka lahirlah rukhsah keringanan. Boleh jenengan tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain. Sampai di sini paham bagi azimah, masyakoh, dan rukhsah namanya. Udzur atau masyakoh keberatan itu dibagi menjadi dua yang inti. Pertama, ada udzur yang tidak bisa dihindari, tidak mungkin dihilangkan. Bapak Ibu yang usianya sudah syaikhun kabirun, usianya sudah tua, nggak mungkin kita bisa menghindari itu. Pengen menjadi muda lagi, nggak mungkin, ya toh? Maka kondisi tua yang renta dan lemah itulah yang sifatnya udzur tidak bisa dihilangkan. Ada juga yang kedua, udzur itu bisa dihilangkan dan bisa dilalui. Kita yang saat ini sakit, sakitnya demam tinggi, panas, bisa Pak, kita berobat, kemudian di hari yang kemudian kita sembuh. Udzur yang masih bisa dihilangkan. Dalam peribadatan, Islam agama yang mudah lagi memudahkan. Allah tidak menghendaki kita sulit dalam beribadah, namun menghendaki kemudahan. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kalian mudah dalam beribadah, wala yuridu bikumul usra, tidak menghendaki kesulitan dalam beribadah. Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, inna dina yusrun, agama itu mudah. Wa may yushaddad dina illa ghalabahu, siapa yang mempersulit diri dalam agama, dalam beribadah, niscaya dia akan kalah. Apa maknanya? Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan baik sholat tahajud, kemudian ingin konsistenlah di sholat sunnah yang satu ini, yang lain sifatnya kadang-kadang duha, kadang-kadang apalagi rawatib, kadang-kadang tahiyatul masjid, dan lain-lain. Andai kata Pak, kita kerjakan semuanya, terkadang kita sudah merasa malas dan bosan, cuman kuat 1 bulan, setelah itu tidak lagi. Itu yang dimaksud wala yushaddad dina illa ghalabah. Islam menghendaki kita mudah dalam beribadah. Dalam konteks puasa Ramadan, ya, ada orang-orang man yubahu lahul fitru,
orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa lantaran ada udzur yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, wayubahu, dan dibolehkan al-fitru, berbuka tidak berpuasa, lihadirin safaro fi asna'in nahari, bagi orang yang bepergian di waktu siang Ramadan. Bepergian di waktu siang Ramadan. Ada dua syarat bagi orang yang safar ini, karena safar itu perjalanan jauh Bapak Ibu, jarak yang bisa dikategorikan safar menurut jumhur ulama yaitu arba'ata burudin, 4 burud. 4 burud itu setara dengan 16 farsah. 16 farsah kalau dijadikan ukuran kilometer kurang lebih 85 kilometer. Bagi Bapak Ibu yang bepergian sejauh 85 kilometer minimal, jenengan disebut musafir. Safar itu perbuatannya, fi'linya, verbnya, kata kerjanya. Kalau orangnya, isim fa'ilnya disebut musafir. Jadi jangan lagi punya anggapan saya tidak berpuasa karena sedang safar. Kemana? Ke Balongsari gitu Pak. Itu melencer, bukan safar ya. Cuman jaraknya dekat. Nah, jadi ada jarak yang ditentukan di situ. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang dibolehkan safar kemudian ia tidak berpuasa, syarat yang kedua, jika tujuan safarnya itu adalah tujuan yang benar, minimal tujuan yang dibolehkan. Contoh, bagi seorang pengusaha, dia melakukan perjalanan bisnis dari Indonesia, ingin beli kopi di Brazil, itu safar jauh. Konteksnya adalah hal yang dibolehkan, berdagang Pak, bisnis. Maka safar jenis ini jenengan boleh untuk tidak berpuasa. Atau bagi seorang thalibul ilmi, bagi seorang pelajar dalam perjalanan menuju tempat ia belajar di kampus luar negeri gitu di Madinah kah, atau di kampus umum, tujuannya belajar gitu. Maka mereka yang thalibul ilmi safar itu boleh untuk tidak berpuasa. Tujuan umroh di bulan Ramadan sama, tujuannya untuk ibadah dan boleh ia tidak berpuasa. Tetapi kalau tujuannya salah, tujuannya keliru, minimal makruh dalam agama, tidak dibolehkan sama sekali untuk mengambil rukhsah ini. Contoh, Bapak Ibu safar ke Amerika Serikat, ada apa Pak? Nonton konser gitu Pak, konser band rock gitu. Tujuannya bukan tujuan yang dibenarkan secara syariat. Maka dua hal ini silahkan kita perhatikan agar kita tahu saya yang sedang safar ini boleh tidak membatalkan atau tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain. Nah, kalau memenuhi dua syarat tadi, silakan Bapak Ibu tidak berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi landasan dalil dibolehkannya kita yang sedang safar itu tidak berpuasa? Dalilnya terdapat dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridun aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang kedua, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak beliau, wa sahhahahu, beliau mensahihkan riwayat ini. Hiya rukhsatun minallahi, tidak puasa di saat kita sedang safar itu adalah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasanun, siapa yang mengambil rukhsah tidak berpuasa itu, maka itu baik, hasanun. Waman ahabba ayyasuma, siapa yang masih ingin berpuasa ketika safar, fala junaha alaihi, tidak ada dosa atau boleh. Jadi pilihan, Pak. Seakan-akan Nabi itu tahu ya, dan memang beliau tahu, Allah yang memberitahu bahwa di masa depan ada hamba-hambanya yang walaupun safar sedemikian jauh, dia tidak merasakan berat. Kenapa, Pak? Naiknya mobil nyaman, ber-AC, jarak 85 km ditempuh melalui tol, gampang dan mudah gitu loh. Makanya beliau memberikan pilihan, siapa yang mau berpuasa maka fala junaha alaih, tetap boleh gitu, Pak. Tetapi mengambil rukhsah tidak berpuasa fahasanun, itu baik. Nah, dalil yang kedua, ada seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Umar al-Aslami. Sa'ala Rasulullah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni rajulun asratu, aku ini adalah orang yang asrat, punya kebiasaan ya, terbiasa gitu, Pak. Apa kebiasaannya? As-sauma, biasa berpuasa tiap bulan gitu, Senin Kemis nggak pernah ditinggalkan, ditambah ayyamul bid. Nah, biasa berpuasa. Afa asumu fis safari, boleh tidak saya berpuasa dalam kondisi saya safar? Bagi orang yang terbiasa, Pak, Nabi menyebutkan, qala sum in syi'ta, berpuasalah kalau engkau mau, au aftiru in syi'ta, atau engkau tidak berpuasa kalau engkau mau. Maka di sini kita punya opsi pilihan. Bagi yang kuat sekaligus biasa berpuasa, silakan jenengan boleh berpuasa walaupun sedang safar. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, lebih memilih mengambil rukhsah walaupun keadaannya nyaman, walaupun keadaannya memungkinkan untuk kita tetap puasa. Kenapa? Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu, di jalan nanti terjadi apa. Berapa banyak ya orang yang terjebak seperti 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di peristiwa Brexit di Jawa Tengah gitu. Di tol itu, Pak, pernah dengar ya? Peristiwa macet total di tol. Awalnya kita berpikir naik bus, naik kendaraan nyaman, lewatnya jalan tol, ternyata di jalan yang harusnya tidak ada hambatan, disitulah macet berhari-hari. Banyak orang masuk ke tol untuk jual makanan, untuk jual bensin, dan berapa banyak orang yang meninggal saat itu. Maka kita nggak tahu di jalan nanti terjadi hal-hal apa, maka sebaiknya mengambil rukhsah ini.
dan saya pribadi mengalami Bapak Ibu, ya, beberapa tahun silam ketika berlibur, ketika musim Ramadan, saya dan kakak saya yang pertama, waktu itu beliau sedang S2, ya, pulang ke tanah air pas siang hari Ramadan, pesawatnya take off. Sejak pagi kami mikir, lah wewenang pesawat enak gitu, kemudian adem, tinggal duduk tidur. Sampai di Abu Dhabi, di bandara juga dingin. Naik pesawat lagi, nanti sampai Indonesia juga nggak kerasa panas, nggak berat. Saya putuskan puasa, Pak. Adapun kakak saya memilih mengambil rukhsah, ya, dipulihkan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Masya Allah, di waktu jam makan siang, kakak saya makan, saya berpikiran, paling nanti ya dikasih buka puasa gitu kan. Pesawatnya pesawat Etihad gitu, negeri Muslim, bangsa Arab gitu, Muslim, wis pasti nih, saya bilang gitu dalam hati. Ternyata gitu, di waktu berbuka puasa, tepatnya kita lihat di jam pukul 6 waktu itu di atas, tidak ada tawaran sama sekali, bahkan nggak dikasih minum sama sekali Bapak Ibu. Masya Allah gitu, baru bisa minum, baru bisa makan kurang lebih ya setelah turun kira-kira 6 jam kemudian itu baru bisa minum dan makan. Lemesnya bukan main, Pak. Jadi kita nggak tahu di tengah jalan apa yang terjadi. Sebaiknya dalam kondisi kita safar, kita tidak usah berpuasa. Kecuali seperti orang tadi ini, sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia sudah asrot, punya kebiasaan berpuasa. Boleh jenengan tetap berpuasa, namun hendaknya mempersiapkan diri. Satu, bawalah bekal, minimal bawa roti yang tahan lama, roti sisir lewat, atau bawa bekal air minum dan bawa bekal obat-obatan. Siapa tahu di tengah jalan ada apa-apa, kita sudah siap. Nah, ini antisipasi bagi kita yang hendak berpuasa dalam kondisi safar. Ala kulli hal, kondisi kita safar ya membolehkan kita tidak berpuasa, tetapi punya konsekuensi. Apa itu? Wajib mengqadha puasanya, wajib qadha shaum, mengganti puasa di hari yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 185 menyebutkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, maka wajib mengganti di hari yang lain. Mulai kapan, Pak? Minimalnya di hari kedua bulan Syawal. Hari pertama ya, saat kita berhari raya, haram hukumnya kita berpuasa. Baru di hari yang kedua silakan boleh. Jadi utamakan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian yang sunnah. Ya, jadi puasa mengganti utang kita dulu, baru berpuasalah puasa Syawal, karena hadisnya menyebutkan siapa yang berpuasa Ramadan berarti penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kita akan dihitung mendapat pahala seperti apa? Berpuasa
selama 1 tahun. Au kama qala. Jadi ini rukhsahnya Bapak Ibu, boleh tidak berpuasa. Yang kedua, wa yubahul fitru, dibolehkan kita tidak berpuasa bagi siapa? Lihamilin, ibu-ibu yang hamil, wa murdi'in, dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Idza khafata ala anfusihima, apabila keduanya di sini berarti siapa? Orang yang hamil dan menyusui takut Pak akan keselamatan dirinya dan keselamatan buah hatinya, fayuftironi, boleh dia berbuka, artinya boleh ia tidak berpuasa, tapi ada konsekuensinya ya. Bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui, boleh ia mengganti di hari yang lain, dan opsi yang kedua boleh ia membayar fidyah. Bapak Ibu, masalah perempuan hamil dan juga menyusui ini ada ikhtilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Perbedaan ulama sangat kuat dan ketat di sini Bapak Ibu. Dan saya rasa bukan pada tempatnya saya sampaikan di sini. Ya, kalau dijelaskan fikih muqorinnya, perbandingannya, nanti jenengan bingung gitu. Habis ngaji pulang ke rumah kok malah ngeluh gitu Pak. Ya, maka saya teringat dengan pesan Allah yarham abah kami dulu, kalau menjelaskan fikih ke masyarakat ya, jelaskan cukup satu yang pasti, setidaknya kita tahu ilmunya ya. Andai kata ada saudara kita yang lain yang mengambil pendapat yang lain, monggo selama punya dalil dan juga tahu ilmunya. Nah, agar memudahkan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pendapat dari Ibnu Abbas dan pendapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pendapat ini, pemahaman ini dijadikan acuan oleh Majelis Tarjih. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil pendapat yang ini. Apa? Perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil, maka dia boleh mengganti di hari yang lain atau dia membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Mengapa Pak? Karena kedua orang ini masuk dalam cakupan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat menjalankan puasa, hamil berat, menyusui juga berat Pak, maka hendaklah ia membayar fidyah berupa apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang yang miskin. Ibnu Abbas, asar sahabat namanya, beliau mengatakan kanat rukhsatan lisyaikhi, kanat rukhsatun, atau rukhsatan di sini ya, rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'ati, ada rukhsah bagi orang yang tua dan bagi perempuan. Wa huma yutiqanis siyam, boleh ia meninggalkan puasa, ayyuftiro, kedua-duanya berbuka tidak berpuasa, akan tetapi yut'ima makana kulli yaumin miskinan, ia harus memberi makan setiap harinya kepada orang miskin. Tidak hanya orang yang tua, wal hubla wal murdi'i, orang yang hamil dan orang yang menyusui,
idza khafata ala auladihima, kalau dia khawatir Pak terhadap anaknya, auladnya, aftorota, hendaklah ia tidak berpuasa. Tetapi sama punya konsekuensi, wa'at amata, memberikan makan fidyah tadi itu kepada orang yang miskin. Hadis asar diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan yang sedang hamil dan menyusui, sebaiknya ya cukup membayar fidyah. Kenapa Pak? Orang yang hamil itu kan minimal 9 bulan 9 bulan 10 hari maksimal. Kemudian dia melanjutkan dengan memberi ASI. Lah ASI itu kalau versi Al-Quran berapa tahun? Haulain kamilain, ya, selama 2 tahun penuh. Boleh memang ya menyapih sebelum itu. Keterangannya bisa dibaca, dilihat di kajian tafsir yang lalu tentang rodho'ah itu. Minimal orang yang hamil kemudian menyusui 2 tahun berturut-turut, sehingga bagi dia Pak kemungkinan tidak ada waktu untuk mengqadha. Walaupun boleh Pak qadha itu di tahun-tahun yang akan datang ya, termasuk fatwa majelis tarjih, qadha itu boleh di tahun-tahun yang akan datang, misalnya 3 tahun yang akan datang, menyesuaikan dengan waktu kapan ia mampu dan bisa. Namun siapa yang tahu umur kita Bapak Ibu? Ada orang yang 2 tahun niatnya nanti di tahun ketiga mau membayar qadha puasa, ternyata meninggal dunia. Nah, jadi agar kewajiban kita bisa kita tunaikan ya, tidak menunda-nunda, hendaklah membayar fidyah. Jumlahnya berapa nanti akan kita sebutkan. Yang ketiga Bapak Ibu, boleh bagi orang yang tua dan renta ya, bagi lisyaikhil kabir, orang tua yang sudah renta tidak lagi kuat untuk berpuasa. Mereka masuk dalam cakupan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, hendaklah membayar fidyah, memberi makan kepada orang yang miskin. Jadi rata-rata ya, kalau di sini Pak, rata-rata sudah syaikhul kabir atau belum? Belum ya? Masih kuat poso ya? Yang paling sepuh iya Pak, ada yang sudah di atas 70 nih. Tapi stasi kuat Pak Yai ya Pak. Alhamdulillah, ya kan? Jadi syekh versi orang Indonesia itu ternyata lebih kuat gitu dibanding syekh di Jazirah Arab sana. Pengalaman saya pribadi ya, di dekat rumah saya dulu itu ada seorang syekh kabir ya, sudah tua usianya, umurnya padahal sekitar 60 sampai 70 ya, di bawah itu Pak, 60 lah gitu, tapi sudah nggak kuat berjalan, sudah pakai alat, sholat sudah harus duduk, nggak bisa sujud dengan normal. Nah, ini mungkin perbedaan gaya hidup dan pola makan ya, wallahu a'lam. Andai kata ada seorang yang sudah tua dan juga renta, mohon maaf, maka boleh bagi beliau tidak berpuasa. Tidak hanya nggak puasa, sholat gitu Pak, yang asalnya berdiri boleh dia kerjakan dengan duduk. Di akhir hayatnya ya, Nabi SAW
juga ketika sholat, ketika beliau duduk kondisinya murabbi'an. Baca di sifat sholat Nabi, di Bulughul Maram juga ada di bab sifat sholat Nabi itu. Beliau saat duduk tahiyat sudah nggak bisa Pak nekuk ngeten normal gitu, tapi duduknya bersila. Jadi karena adanya masyakoh tadi itu. Bagi laki-laki dan perempuan yang sudah tua, selain sholatnya sudah boleh dengan duduk, jenengan juga boleh untuk tidak berpuasa. Kalau kuat, ya monggo gitu Pak. Ya, jika membahayakan dan tidak kuat, maka jangan memaksakan untuk berpuasa. Cukup membayar fidyah, nanti jumlahnya akan kita sebutkan. Yang keempat, bagi orang yang punya sakit parah, yang divonis, didiagnosa tidak akan sembuh dalam waktu dekat, berarti di sini jenengan butuh konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Mereka yang tahu Pak, ya, kondisi medis, perkiraan penyakit yang parah ini bisa sembuh dalam waktu kapan. Jika didiagnosa dalam 1 tahun ini, kemungkinan sembuh sangat kecil. Dia tergolong orang yang sakit parah, masuk dalam cakupan wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang berat menjalankan ibadah puasa. Jadi sama halnya dengan orang yang hamil tadi, ya. Kalau orang yang hamil punya opsi dia mengqadha puasanya atau membayar fidyah, orang sakit pun demikian Bapak Ibu, punya opsi yang sama, tetapi lebih diutamakan membayar fidyah. Karena nggak tahu ya sampai kapan ia sakit, qadarullah, naudzubillah, ya, belum ia menunaikan qadha, belum membayar fidyah, ternyata meninggal dunia. Tentu kita nggak ingin memberatkan ahli waris kita nanti, harus punya tanggungan apa? Membayar fidyah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ini yang kelima, ijtihad ulama di abad yang keempat Hijriah. Ada seorang ulama di abad keempat, berarti sepeninggal para tabi'ut tabi'in, ya, sepeninggal generasi salaf, nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada ulama yang bernama Abu Bakar Al-Ajiri atau Al-Ajurri sebagian menyebut, yang juga pendapat ulama kontemporer dalam buku Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Itu karya siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili, orang Suriah. Kitab ini dikaji di masjid kami di Raden Patah bersama Ustadz Munawar. Dalam bukunya tersebut, beliau mengutip pendapat Syekh Abu Bakar ini, bahwa orang yang punya pekerjaan sangat berat, orang yang punya pekerjaan sangat berat boleh untuk tidak berpuasa, tetapi mengqadha di hari yang lain. Contoh orang yang berat dalam buku tersebut disebutkan, misalnya pekerja tambang yang setiap hari berdebu, setiap hari keras maculi, gitu. Dia Pak, hidupnya di tambang yang setiap hari bekerja, paling libur cuma 1 hari, gitu. Itu pun capek luar biasa, dipakai buat istirahat. Mereka yang dalam kondisi bekerja berat ini punya rukhsah, keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa. Termasuk orang-orang pekerja yang membangun
proyek gitu, proyek gedung-gedung yang tinggi pencakar langit biasanya tahunan, mulai dari pondasi sampai nanti berdiri bangunan butuh waktu bertahun-tahun. Mereka yang setiap hari bekerja keras semacam itu dikhawatirkan Bapak Ibu, jika dia puasa fisiknya akan lemah. Kalau sudah lemah pingsan makin membahayakan dirinya. Pekerjaannya nanti kena SP3 gitu, puasanya pun ia tidak bisa melanjutkan. Maka mereka yang dalam kondisi berat itu juga masuk cakupan wa 'alal ladzina yutiquna, orang yang berat untuk berpuasa. Dan dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala memberikan value, nilai, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahima, Allah itu maha penyayang dan maha kasih kepadamu. Ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu, dan jangan kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Dalam konteks ayat ini para ulama mengatakan bahkan dalam ibadah sekalipun kita jangan memaksakan diri. Contoh Pak, di masa Nabi ada seorang sahabat yang punya sakit kutu parah, ya, rambutnya parah Bapak Ibu, kutunya banyak, padahal saat itu sedang ihram. Ihram kan nggak boleh ya, memotong rambut, mandi, memakai wangi-wangian. Tapi oleh Nabi apa? Dia bahkan diperintahkan melanggar. Cukur rambutmu, tinggal nanti membayar kafaratnya. Jadi dalam kondisi kita sedang beribadah yang wajib sekalipun, jika ada hal-hal yang memberatkan, yang mengancam jiwa kita, boleh kita tidak berpuasa namun mengganti di hari yang lain. Nah, baru kemudian berapa besaran fidyah yang wajib dikeluarkan. Bapak Ibu, tidak ada ketetapan dalam nas Al-Quran dan Sunnah terkait besaran fidyah itu. Ya, tidak disebutkannya besaran detail oleh syariat. Inilah yang disebut adamul haraj namanya. Apa namanya Pak? Adamul haraj, ya, menghilangkan kesulitan, atau dalam bahasa lain syariat memudahkan kita semuanya. Yang jadi tolak ukur, ulama sepakat menyebutkan urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu, ukuran memberikan makan yang pantas itu berapa. Nah itu Pak. Maka dalam konteks masyarakat Arab di masa itu, termasuk masa kini, ya, ukuran pantas fidyah memberi makan orang miskin itu 1 mud, dikatakan pantas Bapak. 1 mud itu takaran cakupan, ngeten, secakupan tangan orang dewasa, dibentukkan gram, kilogram, ya. 1 mud itu kira-kira 600 sampai 700 gram. Nah, jadi di sana Pak, memberi kurma makan orang miskin dengan 1 cakupan itu pantas gitu. Inilah sebabnya di Indonesia, karena nggak ada nas yang sharih yang detail mengatur berapa besaran fidyah ini, di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Mungkin jenengan pernah mendengar apa itu? Jenengan makan tiap hari itu berapa? Ya tahu? Taruhlah 1 hari 2 kali.
karena sudah tua, cuman makannya siang dan makan sore atau pagi sore. Satu kali makan jenengan anggaplah 15.000, nasi sama pecel 10, teh hangat 5.000. Dua kali berarti berapa? 30.000. Nah, jenengan memberi makan dengan total nilai seperti itu pun juga boleh. Jadi disesuaikan dengan apa? Urfnya. Dan ini ulama-ulama kontemporer, misalnya di Saudi Arabia, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan yang sama, yaitu disesuaikan dengan urfnya. Besarannya monggo ya, minimal 600 gram atau 1 mud. Saya tanya Pak, beras kalau 600 gram hampir 1 kilo, jenengan makan itu sekali atau beberapa kali kira-kira? Beberapa kali toh gitu. Masa sekali makan setengah kilo gitu Pak? Ayo tenang. Ayo. Satu rumah pagi, nah, satu rumah itu pun bisa untuk 2 kali. Nah, jadi minimal setara dengan itu, pantasnya bagaimana. Nah, ya, jadi melihat urf di masyarakat. Dan jangan salah paham, andai kata kita memberikan dalam bentuk makanan pokok beras, ya, boleh Pak, kita memberikan tambahan, tapi sifatnya nggak wajib, ya. Misalnya selain dalam bentuk beras, kita bersedekah menambahkan telur, menambahkan ayam, dan menambahkan sambal saset. Nah, kenapa? Karena orang Indonesia makannya tidak hanya nasi, yo ada kerupuknya, yo ada telurnya gitu. Di sambal itu semakin cukup dan layak, niscaya itu semakin baik. Kapan waktu kita membayar fidyah itu? Minimal bagi orang yang tidak berpuasa dan membayar fidyah, contoh orang tua tadi dan ibu yang hamil menyusui, di hari dia tidak berpuasa itu minimal Pak. Hari ini kita nggak puasa, maka hari ini juga kita keluarkan apa? Fidyahnya. Yang kedua, batas maksimalnya tidak ditentukan oleh syariat. Boleh kita membayarkan nanti dirapel. Dirapel itu apa? Dikumpulkan, disatukan jadi satu, di akhir Ramadan sekalian kita bayar zakat, boleh. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, andai kata tidak punya harta yang cukup untuk membayar fidyah, boleh ditangguhkan di luar Ramadan, nunggu jatah pensiunan datang gitu ya, cair, baru jenengan bayar. Dan yang keempat, andai kata jenengan betul-betul fuqara wal masakin, tidak punya pensiunan, ya nggak mampu Pak, maka kewajiban fidyah bahkan hilang sama sekali, ya, tidak punya tanggungan sama sekali, sebab Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Terakhir, untuk siapa Pak fidyah itu diberikan? Nah, nasnya tegas menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, untuk orang yang miskin. Mau jenisnya anak yatim, kalau dia miskin boleh diberikan fidyah itu. Mau tetangga panjenengan yang miskin boleh diberikan fidyah itu. Atau kepada yang lain, ya, pokoknya sifatnya apa? Miskin. Nah, fakir ya sama gitu. Kalau miskin itu masih punya pekerjaan, punya income, namun kurang.
Nah, misalnya pekerja serabutan, saya itu pernah tanya secara langsung kepada nih apa ngapunten pemulung ibu-ibu gitu, bukai sampah di depan rumah gitu, ya sedikit lah kita kasih, kemudian iseng, Bu, harga apa plastik gini pinten sih Bu gitu. Oh, botol-botol lagi ini Mas gitu, nggak ada harganya katanya, paling 1.000 2.000 gitu. Artinya Pak, satu hari dia bekerja paling mentok ya 20.000. Makan sehari untuk anak gitu, untuk beliaunya itu sudah pas-pasan, nggak bisa jajan. Belum lagi untuk bayar kos-kosan. Jadi punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Lelek fakir lebih melarat lagi loh Ibu. Fakir itu pekerjaan nggak punya, income tidak punya gitu, dan dia tidak mampu mencukupi dirinya, lebih layak mendapatkan fidyah ini ya. Jadi silakan dicari kiri kanan jenengan siapa yang sekiranya tergolong fuqara wal masakin, boleh diberikan harta fidyah itu. Kalau jenengan nggak mau repot, di setiap masjid ya di akhir bulan Ramadan biasanya membuka lajnah tim panitia untuk menyalurkan fidyah itu. Ya udah ada Pak, panitia zakat, fitrah, fidyah, zakat mal biasanya gitu. Nah itu sarana kemudahan untuk kita. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, apa ada hal yang belum jelas? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum Ramadan juga. Iya Pak, mendekati. Apa manfaatnya bagi kita karena belum Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup karena kita belum meninggal Ustaz. Iya. Apa manfaatnya? Ya. Ya. Dalam satu riwayat ya yang sahih bahwa pintu-pintu jannah dibuka oleh Allah dan pintu neraka ughliq ditutup. Ini sebagian ulama memahami bahwa Allah lebih banyak membuka peluang masuk surga kepada orang yang taat di bulan Ramadan. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang berpuasa, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Berapa kemarin kita sebutkan? Kullu amal ibni Adam yudha'af bi asyri amsalihah hatta sab'umiyah dhifin. Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita itu mulai 10 sampai 700 kali lipat. Karena sifatnya yang bertambah banyak, otomatis peluang kita masuk surga itu semakin luas. Dan Allah melalui Ramadan, tarbiyah di dalam Ramadan ini membuka pintu maghfirah, ampunan Pak. Yang asalnya dia pendosa gitu, Allah berikan ampunan lantaran dia puasa karenanya. Karena sifatnya diberikan ampunan, asalnya dia ahlun nar gitu, calon-calon penghuni neraka, ternyata Allah ampuni. Itulah yang dimaksud pintu-pintu neraka tertutup. Nah, jadi bahasa kinayah atau bahasa kiasan, surga pintu dibuka lebar-lebar melalui amal ibadah kita di bulan Ramadan yang dilipat gandakan itu, potensi kita masuk surga lebih besar. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka melalui maghfirah yang diberikan, niscaya yang semula dia tervonis neraka, Allah berikan ampunan sehingga tidak jadi penghuni neraka. Kata apa ini? Wallahu a'lam bishawab.
Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Dan memahami Allah Rasul bahwa amri minkum. Nanti kita awal puasa itu mengikuti beramri minkum, mengikuti peraturan agama. Ada memahami seperti itu. Jadi kalau ada penetapan dari yang lain itu dia lebih condong untuk mengikuti dari peraturan agama. Dan juga seperti waktu sholat juga. Sekarang ini kita dengan jalur agama itu ada juga yang nggak sama. Waktu sholat itu sholat subuh ada yang 7 menit, ada yang 3, dan beragama itu sampai sekarang juga tidak memiliki seperti itu. Ya, baik. Sebenarnya ini untuk pemberian ujian itu untuk berapa? Ya, baik. Itu untuk berapa? Harus untuk seseorang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang fidyah, ya, diberikan kepada berapa? Kepada seorang miskin. Ya, 1 orang miskin. Boleh merubah. Misalnya bapak-bapak punya utang puasa 30 hari, dikumpulkan fidyahnya diberikan ke 1 orang boleh. Atau cara yang kedua, untuk 30 orang miskin masing-masing diberikan berapa? 1. Ini juga boleh, ya. Jadi tidak ada aturan khusus tentang hal itu agar kita lebih mudah dalam penyaluran fidyah tersebut. Yang kedua, tentang mundurnya waktu sholat atau waktu adzan, biasanya 8 menit. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur nih, selama ini Pak, waktu sholat kita versi yang ada umum itu memang kurang 8 menit, ya. Contoh waktu subuh, Al-Quran menyebutkan apa? Waktu subuh itu kalau sudah ada khaytul abyad, benang putih, tanda kalau sudah masuk fajar shodiq. Kita Pak, kalau mau sholat subuh adzan, itu kan nggak mungkin lihat dulu ke depan cahaya warna putih itu, gitu. Nah, oleh para ahli setelah dikaji, adzan yang selama ini berlaku umum itu masih kurang 8 menit. Makanya dalam konteks ini Majelis Tarjih Tim Falaknya mengkaji, diputuskan adzan kita khususnya di masjid-masjid Muhammadiyah itu dimundurkan 8 menit supaya betul-betul pas dengan khaytul abyad tersebut. Dan ini nggak mungkin diketahui detail kecuali melalui hisab, ya. Jadi itu alasan kenapa kok banyak di masjid-masjid saudara kita, ya, yang memundurkan adzan berbeda dengan kebanyakan, karena untuk kemantapan sudah masuknya waktu sholat. Adapun makna ulil amri, kalau Bapak nanti ingin, saya bisa berikan panduan ibadah di bulan Ramadan yang dikeluarkan MTT Pusat, panduan beribadah termasuk tentang hisab, kenapa kok mundur 8 menit, saya kirim linknya, silakan dibaca nanti di situ, Pak. Adapun makna atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, sebagian ahli tafsir Bapak Ibu memaknai ulil amri minkum adalah para ulama yang mengetahui, ya,
itu kita taati, kita jadikan rujukan fatwanya atau pendapat beliau. Setidaknya ulama kontemporer seperti Syekh Mustafa Zalkho ataupun ahli tafsir Syekh Mustafa Al-Marawi memaknai ulil amri tidak hanya dalam konteks kenegaraan, tapi juga keumatan. Kita keumatan, maka yang dimaksud ulil amri itu adalah para ulama. Ya, jadi ulama kita mengkaji kayak masalah ini Pak, hisab ya. Di masa Nabi, saya kasih contoh, kalau jenengan melihat waktu duhur, sholat duhur itu, kalau jenengan tancapkan tongkat, terus bayangannya sudah apa? Sudah sejajar panjangnya, itu sudah masuk waktu duhur. Asar demikian Pak, tongkat kalau ditancap kemudian bayangannya 2 kali lebih panjang, maka sudah masuk waktu asar. Saya tanya, di masa kini muadzinnya Buddha, kalau mau adzan jenengan keluar masjid nancap tongkat dulu mboten? Lah kenapa mboten? Hadisnya ngoten lho Pak. Bid'ah jenengan niku. Karena apa Pak? Dalam urusan sarana menuju ibadah itu kita diberikan keleluasaan. Dulu orang haji, orang umroh dari Mekah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke tempat yang lain pakai unta, kuda, jalan, monggo. Sekarang naik bis semua Pak. Ini sarana gitu loh, sarana dalam mencapai ibadah itu sendiri. Ibadahnya apa? Ramadannya gitu loh, puasanya. Maka di masa Nabi, orang sarana yang paling mudah adalah mata gitu loh. Maka dilakukan ru'yah bil fi'li. Di masa kini ilmu pengetahuan sudah modern berkembang, kita gunakan ru'yah bil ilmi, melihat dengan kacamata ilmu pengetahuan. Jadi satu kesimpulannya, waliyul amri itu bisa dimaknai sebagai para ulama. Maka bagi kita nanti andai kata yang berbeda gitu, sebagian mulai puasa tanggal 18, andai kata yang lain dimulai tanggal berapa? 19, kita bertasamuh, saling bertoleran dalam hal ini. Ya, dua-duanya ada dalilnya Pak. Kalau jenengan mau lebih dalam, nah ulama sejak abad ke-6 Hijriah ya, ada ulama Syekh Taqiyuddin ulama Syafi'i itu bahkan sudah membuat buku khusus tentang itu ya, membicarakan tentang masalah hisab ini. Jadi ala kulli hal, perdebatan tentang ini seharusnya tidak membuat kita semakin berjauhan ya, tapi menunjukkan kalau Islam itu agama yang syarat ilmu pengetahuan. Kita berbeda bukan karena hawa nafsu, tapi karena faktor ilmu. Nah, sementara itu nanti bukunya atau linknya saya bisa kirim ke nomornya Masjid Al-Huda'i, bisa disebar dan di-share. Adapun tentang sunnah-sunnah yang lain ketika masuk 10 akhir Ramadan, saya nggak sebutkan di sini ya, termasuk Lailatul Qadar, karena waktu yang tidak cukup. Bisa nanti dilihat di video kajian kita tahun lalu, sudah kita bahas ya. Ada lagi Pak? Jadi kalau secara bahasa yang pemerintah atau ya, waliyul amri ya, secara bahasa orang yang punya amr, yang diserai suatu urusan, itu waliyul amri. Bukan orang yang punya kekuasaan saja, tapi orang yang
diserahkan urusan kepadanya. Urusan itu ada urusan umat, ada urusan negara gitu kan. Dalam konteks ini negara mengatur bahwa urusan peribadatan negara tidak boleh ikut campur, Bapak Ibu. Undang-undang kita ya, undang-undang positif NKRI UUD kita, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan peribadatan. Misalnya kami umat Islam yang ahlus sunnah, bukan syiah ya, ahlus sunnah, sholatnya di masjid maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Negara nggak boleh melarang, mengatur, nggak boleh sholatnya harus di rumah dan nggak boleh ada jamaah. Ini soal ibadah. Maka waliul amri dalam konteks ini adalah para ulama ya. Apalagi contohnya puasa di bulan Ramadan wajib 30 hari. Pemerintah nggak boleh mengatur, merubah bahwa puasa hanya boleh 15 hari. Konteksnya dalam hal ibadah. Pemerintah baru boleh mengatur atau merubah itu dalam konteks non ibadah. Nah, dalam konteks apa? Lalu lintas atau di luar ibadah yang masih kaitannya dengan ibadah, pendirian masjid, sarana ibadah itu sendiri loh. Ya, jadi sekali lagi waliul amri itu orang yang diserahi urusan negara termasuk urusan keagamaan. Dalam urusan keagamaan adalah para ulama. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, diparingi kuat puasa Ramadan, dan Allah terima puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita yang singkat ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.